Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dokter. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan di sini saya dan Widana sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ICT mengenai acute presentation of urachalcis. Nah, untuk slide-nya bisa di-share screen. Nah, untuk anggotanya, yang pertama itu ada Fitri Destiani Sudaryat, yang kedua ada Elsa Audia Melina Gultom, yang ketiga ada Bella Nur Aulia Fajrin, yang keempat ada saya Zidan Wiadana, terus kemudian yang kelima ada Turfat Savana, yang keenam ada Nur Ahmad Pambudi, yang ketujuh ada Niken Stefani Henrizal, yang kedelapan ada Casifa Asobrina Adil, dan yang kesembilan ada Ahmad Muzaki. Next slide. Nah, untuk case reportnya di sini untuk identitas dari pasien itu pasien kelamin wanita usia 32 tahun dengan keluhan nyeri suprapubik akut yang berlangsung selama 6 jam dengan demam ringan 38 derajat Celcius. Untuk riwayatnya dia udah melahirkan 2 kali melalui proses sesar, kemudian untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya stabil, perutnya lunak dengan pembengkakan dan nyeri berukuran 5 cm di atas daerah suprapubik, kemudian suspek ada abses subkutan. Terus untuk pemeriksaan penunjang, hasil labnya ditemukan leukositosis. Untuk USG itu terdapat lesi hipoekoik berukuran 5 kali 5 cm di daerah suprapubik. Untuk CT abdomen dan pelvis terdapat kumpulan homogen hipodens berukuran 5,45 cm di dinding perut anterior dekat kandung kemih. Untuk hasil MRI ditemukan lesi hiperintens pada ukuran T2 pada urutan T2 yang menempati ruang prevesikal tanpa berhubungan dengan kandung kemih. Next slide. Nah, ini untuk penjelasan dari embriologi dari bladder dan uretra, kandung kemih dan uretra, di mana yang pertama itu pada kloaka, di sini ada kloaka ya, di mana gambaran pertama itu untuk pembagian kloaka pada minggu keempat hingga ketujuh itu perkembangan embrio kloaka terbagi menjadi yang pertama itu ada sinus urogenital di bagian anterior, kemudian ada anal kanal di bagian posterior. Nah, proses ini itu dipisahkan sama septum urorektal, yaitu lapisan mesoderm di antara sinus urogenital dan anal kanal. Kemudian ada bagian perianal body, di mana ujung septum urorektal akan membentuk perianal body, tempat perlekatan beberapa otot perineum. Terus kemudian ada bagian-bagian dari sinus urogenital. Yang pertama itu sinus urogenital terdiri atas 3 bagian. Ada bagian atas yang merupakan bagian terbesar dan akan menjadi kandung kemih nantinya atau vesika urinari. Terus awalnya dia berhubungan dengan alantosis dan menghubungkan puncak kandung kemih dengan umbilikus. Kemudian setelah lumen alantosis itu menutup daerah sini, kemudian dia itu akan menghubungkan puncak kandung kemih dengan umbilikus. Nah, sorry, untuk setelah lumen alantois itu menutup, tersisa urakus, di mana pada orang dewasa itu akan menjadi median umbilical ligamen. Kemudian selanjutnya untuk bagian tengah atau pelvic part itu saluran sempit yang pada pria itu akan berkembang jadi uretra prostatika dan juga membranosa nantinya. Untuk bagian yang bawahnya atau palik part itu dia akan berbentuk gepeng dari sisi ke sisi dan akan tertarik ke arah vertikal seiring pertumbuhannya tuberkulum genital. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan selama diferensiasi kloaka, bagian kaudal itu dari ductus mesonefrik itu diserap ke dalam dinding kandung kemih. Untuk gambar yang 16,4, 16,14. Kemudian selanjutnya, akibatnya ureter yang awalnya tumbuh dari ductus mesonefrik ini memasuki kandung kemih secara terpisah. Ini bisa terlihat pada gambar 16,14b. Kemudian selanjutnya, sebagai hasil dari naiknya ginjal, lubang dari ureter itu bergerak lebih jauh ke arah kranial, di mana di sini lubang ductus mesonefriknya itu bergerak berdekatan memasuki uretra prostat dan pada pria menjadi ductus ejakulasi untuk gambar 16,14c dan D. Kemudian karena ductus mesonefrik dan ureter berasal dari mesoderm, mukosa kandung kemih yang dibentuk oleh penggabungan ductus atau trigonum kandung kemih itu juga mesodermal.
Seiringnya berjalan waktu, lapisan mesodermal dari trigonum digantikan oleh epitel endodermal, sehingga akhirnya bagian dalam kandung kemih itu sepenuhnya dilapisi oleh epitel endodermal. Nah, selanjutnya untuk epitel uretra pada pria dan wanita itu berasal dari endoderm, di mana dia itu jaringan ikat dan otot polos di sekitarnya berkembang, jadi dari mesoderm visceral. Terus kemudian untuk proliferasi epitel uretra pada akhir bulan ketiga bulan ketiga perkembangan janin, epitel uretra prostatik itu mulai berproliferasi. Akhirnya dia terbentuklah tonjolan-tonjolan epitel yang menembus ke dalam mesenkim di sekitarnya. Terus kemudian untuk perkembangan kelenjar itu pada pria tonjolan epitelnya akan berkembang menjadi kelenjar prostat. Kalau misalkan pada wanita, bagian kranial uretranya membentuk kelenjar uretra dan para uretra. Nah, untuk bladder efek defeknya, kalau misalkan terjadi bladder defect, contohnya di urakal fistula, itu terjadi kalau misalkan lumen bagian intraembrionik alantosisnya tetap terbuka. Akhirnya apa? Menyebabkan urin keluar melalui umbilikus. Kemudian ada urakalsis, di mana kalau jika hanya bagian lokal alantosis yang menetap, maka aktivasi sekresi dindingnya membentuk dilatasi berupa kista. Makanya urakalsis. Kemudian urakalsinus, kalau misalkan lumen bagian atas tetap terbuka, terbentuklah urakal sinus. Nah, sinus ini itu biasanya terhubung langsung dengan kandung kemih. Seperti itu. Ini untuk penjelasan embriologi bladder dan juga uretra. Bisa next slide. Nah, ini untuk patogenesisnya. Untuk patogenesisnya itu pertama akan terjadi gangguan obliterasi pada urakus, di mana akhirnya karena gangguan obliterasi urakus tersebut, bagian tengah urakus akan tetap terbuka, kan terdapat gangguan obliterasi sehingga terbuka, sementara ujungnya tertutup. Akhirnya apa? Epitel transisional pada sisa urakus terus mengsekresikan mukus. Dan akhirnya epitel transisional pada sisa urakus terus mengsekresi mukus yang pada akhirnya cairan terperangkap di rongga tertutup dan terbentuklah urakalsis seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan dari proses embriologi dan patogenesisnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Oke, eh, sudah cukup. Baik, kalau begitu saya tutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk sesinya sudah selesai. Terima kasih dokter dan kami tutup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.